Baiklah, kita lanjutkan ya. Untuk sebelumnya, pemasangan di bagian bak kopling, bak magnet, dan di bagian gigi rasio, di bagian setang seher ya, bisa teman-teman lihat di video sebelumnya ya. Sekarang kita lanjut ke proses pemasangan silinder dan silinder kop, pemasangan dinamo, dan juga pemasangan di bagian seal gear ya. Kita lanjut ke proses pemasangan. Kita pasang dulu di bagian dinamo nih. Kita kasih oli di sini. Di bagian seal, di bagian sini dipastikan ini masih bagus, masih layak dipakai. Kalau sudah jelek, sudah peang, nanti ada kebocoran oli dari sini. Itu sambil dipasang packing. Untuk di bagian sebelah sini sudah, lanjut ke sebelah sini. Dia tutupin aman deh. Lanjut kita pasang switch persneleng. Nih. Nah. Ada per dan ada pelornya, yang pelor yang bentuk panjang kayak gini. Kita masukin pertama. Nih, ini per yang di bagian dalam. Ya. Nah, selanjutnya ini. Ini juga sama, sealnya dipastikan masih bagus. Masih bisa digunakan. Kalau sudah jelek, sudah peang-peang, nanti ini akan mengalami kebocoran oli dari sini. Ya, berakibat bocor nantinya. Nah, di sini nih, untuk menentukan gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 sama netral ini di sini. Ya. Dari benjolan ini. Jika di bagian sini benjolan sentilan per ama pelornya tidak dipasang, ini tidak akan berfungsi. Di indikator kilometernya tidak akan ada ngasih tahu gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan netral, gigi 4 dan netral ya. Kalau ininya dilepas. Nah, ini bautnya baut 10. Kunci 10 deh. Nah, ini sudah terpasang. Lanjut kita pasang seal gear. Ada
Nah, dan bagus. Untuk di bagian seal gear di sini, ini jangan terlalu masuk dan jangan terlalu keluar. Dia langsam ucul dikit. Langsam diucul dikit lah, durung di atas sampai rek. Kalau bisa langsam, konek kabur. Dia jali dikit. Apa? Kalau motor itu Kang, katakan penting kita ngapain penting berjalan lah. Motor mana? Partai karbon. Motor mana? Itu diprek. Fixan. Musingkin dicek. Kayak nambal banyak berharap. Oh, nu penting-penting apa ini? Terus palingnya rem salah sahiji bahan rem non buri bahan roda aja. Harap diganti tuh rem. Harap mang Oh, kebae. berarti buri bae lah. Ban. Ban nambal buri. Terus rem Di oli bae. ganti oli. Kini canda kadinya. Kan lain make deui. Siapkin rada adem-adem bepanya. Kan beri keluarkan motor aya halangan. Boleh. Oh gitu. Ya, lanjut kita pasang ini apa? Engkol. Kita lihat dulu pompa olinya. Pasang engkol. Eta. Oke. Ganti oli buruk. Oh, olinya gitu doang. Padokannya.
pernah ada kan? Supra X 125. Ada dong kedua peta. Oh, dong itu. Nya. Tak dilebat motor Pak. Oh, nih. Tenang sehat nanya. Oh, komplikasi ya mah. Seher setang seher kelahar astruk. Ya kita coba engkol-engkol. Kita lihat di bagian lubang pompa oli. Ya bisa teman-teman lihat nih. Nah, setelah kita engkol-engkol keluar di bagian sini olinya dari lubang pompa oli, baru kita berani untuk masang di bagian boring dan komponen-komponen yang ada di bagian boring dan silinder kop ya, dan komponen-komponen yang ada di bagian silinder kop ya. Karena untuk pompa olinya sudah normal. Lanjut kita pasang ke bagian boring dan silinder kop. Nah, untuk di bagian boring nih ya. Ini masih tebal tuh. Karena sebelum-sebelumnya oversize-nya udah besar ya. Oversize-nya jadi kita menggunakan piston KJ50 nih. Tuh ya. Punya Kawasaki KJ50. Tenan naon? Nih ya, sebelum kita pasang, kita lihat dulu dari ininya, dari apa? Untuk pemasangan sehernya nih. Ini jangan sampai terbalik karena sebelum-sebelumnya pemasangan pistonnya kebalik. Ini kepunyaan Karisma Supra X 125 sama nih. Kita lihat. Ini yang in dan ini yang X. Kita lihat ukurannya nih. Yang in. Dimana yang X itu lebih besar nilainya dibanding yang in. 32,2 dan di sini 3,2 ya. Jadi yang lebih besar dipasang ditaruhnya di X nih, angkanya yang lebih besar di X. Kita lihat untuk piston KJ, coba Kang. Nih, untuk piston KJ nih, kita berpatokan ke bagian panah ya, panah ke bawah nih. Jangan dilihat dari ininya, dari apa, dari coakannya. Kalau dari coakannya nih, yang besar tuh dan yang kecil. Dimana yang besar ini seharusnya di bawah, tapi jangan dipasang di atas ya. Jangan di atas. Kita patokan pada arah panah atau segitiga atau titik ya. Kita buktikan nih. Tadi untuk motor Karisma Supra X 125, dimana yang in itu nilainya lebih kecil dan yang X nilainya lebih besar. Dimana yang lebih besar kita pasang di X ya. Kita ukur nih. Kita ukur yang in. Tuh. Tuh, yang in 32,9 dan yang X kita ukur 33,5 kurang lebih ya tuh. Oh, kameranya tidak fokus. Nih, balik lagi. Yang in 8,9 kurang lebih dan yang X 3, balik lagi yang in 32 tuh
32,9 kurang lebih 32,9, dan yang X kita lihat 33,5 ya. Nah, jadi yang coakannya lebih besar ditaruh di X karena diameter untuk dari sini ke sini dan dari sini ke sini lebih besar yang coakannya besar ya. Jadi yang X yang angkanya lebih besar kita pasang di X. Nah, seperti ini ya, kita pasang. Segitiganya menghadap ke X ya nih, atau panah atau titik ya. Dan sejauh ini untuk pemasangan di bagian piston punya KJ, Kawasaki KJ ya. Nih, yang perlu dirubah belakang dan depan ya, dipapas lagi. Depan kita papas, belakang kita papas. Pokoknya disamakan dengan kepunyaan Supra X 125 ya. Pistonnya. Oh. Bisa langsung kita pasang nih. Ajok. Kenalan. Bosing jero nanya ente pendek lin meureun. Diganti kelahar beberapa kali gari bosing nanti ade mah ajur deui. Hah? Nya. Upload dia masang mesin Karisma Supra X 125. Tas. Nah, untuk pemasangan pin snap ring nih, ini harus hati-hati takut masuk ke bagian dalam, nanti nyarinya susah, harus buka mesin lagi. Kita tutup lubang ininya menggunakan kain nih, baru kita pasang. Santing baru. Nah,
Kasama na ba? Hah? Sasan? Di ayaw dito. Dito ayaw dito. Tuhan. Harap yang ayah pelor stataran nanti tak gitu kan. Ungkat sih. Ya, coba bukain nak. Kita lihat topnya. Nah ini harus ada spasi, sekitar 1 mili ya kurang lebih. Ini untuk bossingnya juga penting nih. Untuk bossing di bagian ini penting. Di sini dan di belakang dua. Jam 3. Lalu kedeng. Wah. Up. Cina. Nah. Yang satunya sudah menempel di bagian sini nih tuh. Ya. Iya. Hah? Sini Pak. Kita kasih lem di sini. Ya. Jangan terlalu banyak, tipis-tipis saja. Bisa meledek amat. Oke, siap Pak. Oke, siap. Tadi mah si Yuta si Alpi perklep poing bikin. Penta ongkos aja iya baju non. Yang spare part mulai lah. Iyalah, ngarang bang mau rusak. Muntah merusak nak. Klientina eta ya. Perklep potong ya. Nah, pasang. Jadi adek pasang dulu.
Ketiklah Itu dulu berbahaya. setelnya. Oh, masih dia lah. Ya. Nih kita lihat di bagian magnet. Garis di bagian magnet ada huruf T, di sana ada garisnya. Ini harus sejajar dengan, nih kita buka di sini. Silnya kita lepas dulu. Nih harus sejajar dengan coakan atau garis yang ada di bagian tutup magnet ya di sini. Ini menandakan bahwa si piston itu dalam posisi TMA ya pada titik mati bagian atas. Piston di bagian atas. Selanjutnya bisa kita pasang gigi sintrik yang di depan. Nih. Ya. Dimana si magnet dalam posisi top ya, garis pada titik T harus sejajar dengan garis yang ada di bagian magnet, itu menandakan posisi piston pada TMA ya. Lanjut kita pasang di bagian gigi sintrik. Nah, di saat ini posisi top pada posisi TMA, gigi sintrik di sini. Nah, di sini ada titik di bagian gigi sintrik. Ini harus sejajar dengan segitiga yang ada di bagian head. Ya. Harus sejajar dengan segitiga yang ada di bagian head. Nih, kita zoom nah di sini. Titiknya harus sejajar. Kita coba pasang. Kurang ke bawah, bisa kita keluarkan lagi. Bisa teman-teman lihat ini sudah sejajar. Kita rendahkan lagi kameranya. Tuh. Ya, sudah sejajar. Garis pada magnet pada posisi top. Tuh. Ya. Ini titik pada gigi sintrik sejajar dengan segitiga yang ada di bagian head. Lanjut bisa kita pasang. Ini lebaran betul beli baju Ya. beli baju. Untuk pengencangan di bagian sini, ya, di bagian tonjokan keteng harus terpasang terlebih dahulu. Karena jika tidak terpasang, si bagian keteng ini masih kendor. Nanti saat kita putar di bagian sini, nanti takut loncat di bagian ininya apa? Rantai ketengnya. Jadi kita pasang dulu tonjokan ketengnya. Nah, ya, tuh. Nah, untuk mengetahui bahwa rantai keteng sudah mulur, sudah
melar ya, bisa dilihat dari sini. Ini posisi maksimal keluar ya, tonjokan keteng maksimal keluar. Kita buka dulu nih. Nah, tonjokan keteng pada posisi maksimal keluar menekan. Ini harus ada spasi sekitar 1 cm atau setengah cm. Itu menandakan bahwa rantai keteng masih bisa digunakan. Tapi saat kita masukkan, ini menonjol keluar semua. Saat kita masukkan, ini tidak ada spasi di sini, ya. Itu menandakan bahwa rantai keteng tidak kondisi baik-baik saja, ya. Ada masalah. Nah, lanjut kita putar di bagian sini. Kita kunci. Lanjut pasang ring, bukan ring apa, packing. Kita kasih lem. Atasnya juga. Lanjut pasang. Deh. Nah, setelah seperti ini bisa kita langsung cabut di sini. Ini otomatis akan menekan sendiri. Plek. Nah, rantai keteng menekan kencang. Nah, setelah ini bisa kita lanjut kencangkan di bagian ini gigi sintrik. Kita cek lagi nih. Nah, ini kita pasang silnya. Nanti kalau tidak terpasang, bisa ada kebocoran oli dari sini. Tidak sesuai. Ayo buat saya guna plastik. Nih, di sini kita akan sedikit menjelaskan putaran 19, 17. Putaran di bagian magnet dan di bagian open as. Ada teman-teman yang menanyakan, ya, kenapa saat ditopkan di bagian magnetnya di sini, di bagian magnet top, tapi di bagian gigi sintriknya, nah titiknya ada di belakang, ya. Nih, di sini kita akan coba jelaskan, nih. Jadi gini, hukum putaran pada sebuah lingkaran, ya, nih. Hukum putaran pada sebuah lingkaran 360 derajat, ya. Nih, jika kita putar satu kali di bagian magnet 360 derajat, di bagian noken as ini akan berputar 180 derajat, ya. Lebih tepatnya, saat kita putar satu kali di bagian magnet pada posisi noken as pada posisi netral, di mana posisi netral kedua-duanya palep in maupun yang ek itu pada posisi menutup semuanya, ya. Saat kita putar di bagian
magnet satu kali. Di bagian klep noken as ini berputar 180 derajat ya. Nih, kita coba putar. Kita putar. Nih. Nah, kita berpatokan lihat ke sini aja ya, jangan kelihat ke top nih. Nah, ya. Kita putar satu kali nih. Set. Nih, tuh. Nah, diputar satu kali, ketemunya bukan pada posisi netral, tapi overlap ya. Dimana posisi overlap, kedua-duanya valve in maupun yang X ini pada posisi membuka, tapi membuka sedikit ya. Jadi untuk membutuhkan posisi netral pada noken as ya, kita butuh 2 kali putaran di bagian magnet ya. Nih, satu kali lagi kita putar, ketemu pada posisi netral ya. Tuh ya, pada posisi netral ya. Jadi untuk saat noken as, kita ulangi, saat posisi noken as posisi netral, diputar satu kali, ketemunya bukan netral lagi, melainkan ketemunya overlap. Kita putar satu kali lagi di bagian magnet, nah baru kita ketemu ke posisi netral nih. Putar satu kali, overlap, satu kali lagi, netral ya. Satu kali putaran di bagian magnet 360 derajat ya, satu kali putaran di bagian magnet 360 derajat, sedangkan noken as berputar 180 derajat. Untuk membutuhkan 360 derajat di bagian noken as, kita membutuhkan 2 kali putaran di bagian magnet. Baiklah, saya kira sudah begitu jelas, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita setel di bagian klep. Kita setel klep yang in, kita gunakan 0,5 dan X 0,10. Aduh, saya crash. Ay, di mana tuh menang-menang mah jadi. Ya sore saja jadi ustaz. Iya. Soalnya katanya tadi udah malam kita mana.
Nanti setelah motor menyala, kita diharuskan untuk nyetel ulang klep karena biasanya ada perubahan. Dari Mendagri. Bapak yang udah. Oh, lobak ya di bangku. Saya Nah, untuk di bagian sini nih. Nah, ini sentilnya nih. Sentil ini harus di sini nih. Nah. Kalau tuh. Sini kita buka, kita kasih oli sedikit. Hasilnya kita pasang kembali. Nah, di sini sudah ada hasilnya nih tuh. Pasang kembali ya. Di sini juga sama, hasilnya harus terpasang. Jika tidak terpasang nanti akan mengalami kebocoran nantinya. Kita pasang busi. Oke, siap. Kian kedap. Mohon. Di nota B-nya. Kalian dek, lampu dek. Ya. Lanjut kita pasang. Yap. Ya, untuk pemasangan mesin ini sudah selesai, sudah terpasang semuanya. Komponen-komponen yang ada di bagian mesin sudah terpasang. Ya. Lanjut nanti kita pasang ke bagian bodi pada motornya ya. Nanti kita keluarin dulu motornya.
Kak, nges ngopi can ya? Waduh, pantesan lah lulus. Ngopi lagi ya? Baiklah, kita lanjut ke proses pemasangan. Pemasangan mesin ke bagian kerangka ya. Nih, udah pasang. Honda Beat body pecek. Ruhai. Mantap.
Baiklah, ya ini untuk semua komponen bagian mesin sudah kita pasang ke bagian kerangka motor. Lanjut kita coba nyalakan ya. Coba nyalakan deh. Kalau enggak ya. Lembutnya. Iya. Dong baru DP makanya. Firman kakak. Kayak ada sorotan ya. Kayak ada sorotan ya. Siap. Set. Mati. Up. Nah, bas. Begitu. Ya. Ya, motor ini sudah menyala nih. Suaranya sudah lembut, halus ya. Tinggal kita coba performanya. Ya. Kita coba performanya, tapi ini semuanya di bagian komponen mesin seperti setang seher, bearing krukas, boring, pistonnya. Ini baru ya di bagian boringnya. Jadi kita tidak berani untuk besret-besret, biarkan dulu biar lancar ya. Sudah lancar baru kita bisa test drive ya, kita uji tenaganya. Namun sebelum kita ini dulu, kita cek dulu nih pompa olinya. Nah, untuk pompa olinya ini normal apa tidak, keluar apa tidak ke bagian head. Bisa teman-teman buka dari sini nih, kendorin baut head yang sebelah sini, yang paling bawah nih. Nanti kalau misalkan sirkulasinya normal, sirkulasi olinya normal, lancar, naik ke bagian silinder kop, dia akan keluar ke sini. Kita kendorin. Oh, udah. Sirkulasi oli lancar ya. Nih, sekarang cek gigi. Gigi 1, gas reda. Gigi 2, terus up. Gigi 3 deh, lanjut. Gigi 4. Nah, sekarang ini apa, pre turun. 3, 2, 1, pre. Nih kurang satu lagi. Nah, netral ya. Di bagian gigi sudah normal, cuman di bagian ini nih piringannya seret loh. Kampasnya mungkin tidak normal. Sweet non Supra
Bawa bela. Bawa bela. Ya, nih seset di bagian piringannya, kampasnya tuh. Kampasnya mungkin bermasalah. Ini bisa teman-teman dengarkan lagi suara mesinnya. Lembut. Cuman box yang geber. Oh. Nih saat posisi tensioner nih tuh. Suaranya lembut. Nanti kita motor ini biarkan dulu biar menyala ya, biar lancar dulu ya. Sekiranya sudah normal ya, sekiranya kita sudah siap kasihkan ke yang punya motor, kita setel ulang lagi di bagian klep. Biasanya klep mengalami perubahan ya. Nanti kita setel ulang di bagian klep. Tuh ya. Ini motor kondisi menyala. Ya. Kondisi menyala, no. Kita langsamnya kita kasih besar sedikit. Baiklah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Ini juga udah sore, ini udah larut sore, hampir malam, hampir lagi buka puasa ini. Masangnya tak kayak kak. Ya, kita juga mau proses pemasangan ini nih, cover body, kecek. Ini juga sama. Ban mobil belum dipasang ya. Mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Nanti jika ada luang waktu ya, jika ada waktu nanti kita coba performa motor ini setelah mesinnya sudah normal, sudah lancar, sudah siap gaspol, baru kita berani untuk ngebesret-besret di bagian mesin ya. Kita gaspol nanti. Kalau ini belum berani, soalnya mesinnya baru naik. Baiklah, videonya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan. Dan jika berkenan, silahkan share videonya supaya terjangkau lebih luas lagi. Like, komen, dan jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Ya, nanti insya Allah saya jawab jika ada luang waktu untuk menjawabnya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak tertinggal video-video selanjutnya dari Alpin Motor ya.
Guys, pasang baut.